Bab 2653. Teknik inti keluarga Bai. Tetapi Ramaji juga mengerti bahwa ketika dia berada di keluarga, dia tidak mengenal banyak tetua dan bos besar, tidak boleh dianggap mengandalkan keluarga untuk meminta bantuan langsung kepada orang-orang ini. Tentu saja, itu baik-baik saja. Bagaimanapun, bahkan jika dirinya berjuang untuk dihukum, dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi saudara Qin. Sejak dirinya meninggalkan keluarga dan menyembunyikan identitasnya, dia belum pernah melihat orang yang memperlakukannya dengan tulus dan memperlakukannya seperti seorang teman. Oleh karena itu, Ramaji mengosongkan pikirannya dan menghubungi semua kultivator yang berhubungan dengan Gunung Sihir dan kota kuno Linjiang dalam ingatannya. Terlepas dari apakah pihak lain senang atau tidak, apakah dia mampu menangani masalah ini, transmisi suara Ramaji menghampiri dan meraung langsung meminta bantuan. Biasanya, dalam situasi ini, orang lain akan terkejut, mengira bahwa Ramaji yang mengalami kecelakaan. Tetapi setelah mengklarifikasi fakta, para kultivator ini juga tidak bisa berkata-kata. Penolakan tidak perlu, tetapi juga meninggalkan jalan keluar dengan kata-kata, belum tentu dapat membantu dengan urusan kota kuno Linjiang. Ramaji tidak peduli, selama dia berjanji untuk membantu bertanya, dia akan berterima kasih berulang kali. Bagaimanapun, berapa banyak kekuatan yang bisa diberikan. Bahkan jika Erik Qin tidak dapat diselamatkan, ada baiknya untuk memberitahu penjaga penjara bahwa Erik Qin itu ada, dan tidak bertindak gegabah. Makanya si sipir gak bohong, beberapa hari belakangan ini transmisi suaralah yang bikin kepala sipir meledak. Poin kuncinya adalah bahwa beberapa kultivator masih berteman baik dengan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat memancarkan transmisi suara sehingga mereka mengabaikannya. Akibatnya, sipir penjara yang tidak tahan, sekali-kali melanggar aturan dengan cara yang langka. Dia mengertakkan gigi sebelumnya dan melepaskannya ke Erik Qin. Tentu tidak benar jika dikatakan melanggar aturan. Menurut aturan penjara, memang ada preseden untuk pembebasan dini, tetapi jarang digunakan. Meninggalkan jangkauan formasi, segel Reiki di tubuh Erik Qin menghilang, dan transmisi suara juga bisa dirasakan. Mendengar suara Ramaji yang agak serak dan melihat mata orang ini sedikit merah, Erik Qin pun ikut terharu. Meskipun dia melawan pria bermarga Yu itu, tapi memang pria ini terlalu menindas orang, berpikir untuk melampiaskan kemarahannya pada Ramaji, tetapi bagaimanapun juga, dia masih punya ide lain. Tapi Ramaji menyelamatkan dirinya sendiri, itu sama sekali tidak ada pikiran lain. Anak ini tampaknya menjadi teman yang layak. Kalian melanggar konvensi penjara dan mengeluarkanku setengah hari sebelumnya. Pasti butuh banyak usaha, tanya Erik Qin. Sebenarnya, tidak apa-apa, hanya untuk menemukan beberapa orang untuk bersyafaat. Ramaji khawatir Erik Qin akan merasa berhutang saat mengetahuinya, jadi dia menyeringai dan melambaikan tangannya. Jika bukan karena nasib buruk dan tidak bisa menghubungi senior itu, aku kira saudara Qin akan bisa keluar kemarin. Kemarin. Erik Qin terdiam beberapa saat, tetapi untungnya anak ini tidak menghubungi orang ini, jika tidak, rencana dirinya akan hancur olehnya. Jika dia dibebaskan tanpa mendapatkan permata, apakah dia harus memberinya kesempatan lagi? Tapi Ramaji ini memiliki latar belakang yang sulit. Erik Qin melirik ke samping sambil tersenyum, dan penuh kegembiraan, memikirkan betapa malunya dia setelah ditendang oleh dirinya sendiri. Dirinya tidak menanyakan asal-usul Ramaji, namun, orang ini dapat menemukan banyak benda tuan besar di urat Gunung Sihir dengan sangat cepat dan hubungi sipir penjaga penjara. Daerah ini seharusnya tidak kecil. Tentu saja Ramaji diam-diam tidak menanyakan asal-usul Erik Qin. Keduanya memiliki beberapa kesulitan karena harus menyembunyikan identitas mereka,
jadi kedua belah pihak dengan sengaja menghindari masalah ini, dan mereka akan rukun sebagai gantinya. Dan melihat pakaian Erikkin yang rapi dan rapi, tidak terlihat seperti terluka, hati Ramaji yang menggantung juga benar-benar rileks. Menyaksikan keduanya keluar dari area penjara kabut putih, para penjaga penjara menghela nafas. Bagaimana dengan naga putih? Tidak apa-apa. Meskipun darah naga pecah dan menembus meridian, tapi aku tidak tahu kekuatan apa yang ditekan pada akhirnya, jadi itu tidak melukai tubuh Taois. Wakil itu melengkungkan tangannya. Anak ini juga repot. Penjaga penjara itu pusing. Awalnya, naga putih membuat kekacauan di luar kota kuno, dan itu tidak ada hubungannya dengan penjara kabut putih. Bunuh saja, atau abaikan saja. Tetapi karena kekhasan kota kuno dan latar belakang naga putih, penguasa kota A menangkapnya di sini sebagai hukuman. Namun, penjaga penjara tidak pernah mau menyentuh air keruh ini. Untuk menghubungi penguasa kota, konon naga putih mengalami kecelakaan di sini dan hampir melukai formasi. Jika penguasa kota tidak mau sulit menjelaskan kepada klan iblis, biarkan saja. Penjaga penjara memberi perintah dan berbalik dan berjalan ke kabut putih. Meninggalkan penjara, Erikkin dan Ramaji kembali ke restoran siangnya. Lantai 3 yang sebelumnya hancur sekarang sudah diperbaiki dengan baik, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Menurut ide Ramaji, itu untuk mengadakan perjamuan untuk Erikkin, tetapi Erikkin fokus pada permata, jadi tentu saja dia tidak tertarik untuk makan perjamuan. Karena itu, dia perlu istirahat untuk menghindari kelelahan, dan mengatur jamuan makan hingga malam, sementara Erikkin terjun ke kamar tingkat langit. Nyalakan semua formasi yang ada di ruangan, dan pada saat yang bersamaan, Erikkin mengeluarkan beberapa lempeng formasi dan membungkusnya menjadi sebuah lingkaran, kemudian Reiki mengalir ke permata. Dengan ledakan kesadaran, seperti sebelumnya, Erikkin memasuki ruang di dalam permata. Area di permata ini masih kecil, hanya sekitar 10 meter radiusnya. Di ruang ini diletakkan meja kayu cendana panjang yang di atasnya diletakkan 3 slip giok dengan rapi. Teknik slip giok. Mata Erikkin berbinar, dan dia merasa bahwa dia benar. Harta karun yang Joker Bai sembunyikan sebelumnya semuanya terkait dengan ambisinya. Dia mengambil dari keluarga Bai, tetapi dia tidak melihat satupun dari mereka. Jadi dirinya kira sebelumnya, di tempat yang aman seperti kota kuno Linjiang, Joker Bai harus menaruh beberapa harta yang berhubungan dengan keluarga Bai, dan sekarang benar. Meski slip giok ini belum dibuka, tapi dari luarnya terlihat seperti slip giok. Apakah ini rahasia keluarga Bai? Tetapi ketika Erikkin mengambil slip giok dan hendak melihat isinya, dia menemukan bahwa sebagian besar informasi di slip giok disegel, dan dia hanya bisa melihat sedikit sebagian isinya. Bagian ke-6 dari seni berunsur 8. Kultivator perlu mengolah ki beruas 8 hingga puncak ke-5 sebelum dapat digunakan. Metode ini adalah salah satu metode rahasia terbesar dari keluarga Bai. Siapapun menyebar ke orang lain, bunuh. Kalimat pertama slip giok adalah peringatan yang sangat serius. Merasa sangat dingin di antara kalimat, Erikkin menyipitkan matanya. Benar saja, ini benar-benar rahasia keluarga Bai, dan ini adalah teknik rahasia inti. Pernyataan ini harusnya mirip dengan Raja Qin dari keluarga Qin. Erikkin terus melihat. Seni berunsur 8 adalah teknik rahasia dari sekte sihir berunsur 8 zaman kuno. Jika ada junior yang bisa berlatih secara ekstrim, mereka bisa mewarisi posisi Kaisar Putih. Teknik ini sesuai dengan kitab dewa. Tingkat ke-6 adalah kultivasi ilmu dewa, dan tingkat ke-8 adalah ilmu dewa. Mewarisi tahta dinasti, bisakah kamu melawan ilmu dewa? Erikkin menghirup energi dingin. Sekarang, dirinya bisa yakin bahwa teknik ini memang teknik inti keluarga Bai yang dirampok. Bersambung.